karena mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya tuh taruhannya benar dulu, tapi ya mungkin salah. Tapi pendapat Anda salah, tapi mungkin. Nah, karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan. Setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat, dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling nggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini, kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah nanti. Kita keluar dari Mekah, enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat. Yang separuh enggak. Uyai segoro itu apa itu orang. Mekah Medina sekarang jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting enggak? Penting. Efeknya meninggalkan Mekah. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpi'ihim itu orang-orang keren, enggak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa soha. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawab mungkin. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Dia hukumnya jalan be konco traktir ya api. Dia hukumnya traktir konco ngaku jatah belanja nih buju. Elek. Akhirnya jadi lanang-lanang. Dulu dia disuruh jatah buju, terus jatah konco. Karena dia buju cukup, nah orang. Ya itu udah semua manusia itu hukumnya fisik. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba usai jangan beda pendapat kayak gitu. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat enggak. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Ada yang bagus. Ada ini nak adzan coba terbantar. Ngerameni tonggo. Nak niat sholat ora usah adzan nak isteko. Sing sitok. Sing sitok, yo ora kudu banter ben sian. Sing sitok. Kok sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau pisoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo. Tanpa adzan rame-rame maksudnya wis. Nek milih iki. Dulu itu perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid wirid banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan kian. Tapi ra sound sistem. Wong zaman itu tapi banter, tapi sing rameni lah intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara kerasan. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul bin Abi Bakar. Untuk jawabannya itu kadang sederhana banget. Malah ijma ahli sunnah itu Abu Bakar Abdul bin Umar. Kalau nak jawabannya itu sederhana tuh. Padahal jawabannya Abu Bakar kalau izin kalian pengiran yang maha pendengar kok. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dulu banter-banter. Nabi itu kok innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing maka kamu gak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Pak. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek donya itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosa jalur tulung sama pangeran kan. Pangeran sudah dengar nama sound system apa enggak? Kenapa banter-banter?
Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa ya? Kalimat atau ibadah boleh. Jadi manusia itu memang potensinya ya isimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buatai malaikat-malaikat yang masyhur. Siapa yang nggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhan. Lihat kamu mau dibakar simpati. Nah, terus piye? Jadi Nabi Ibrahim. Yo, nak gue juk tolong tak tolong. Ya, saya tidak minta tolong sama kamu. Gue bodoh, aku bodoh mah. Kena wani ngomong dengan Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya gue rabe aku sing nulung. Gue kondo aku tak ada no pangeran. Jadi malaikat Jibril. Jadi Nabi Ibrahim. Lo nak soal pangeran, nak soal kondo gue sebenso. Artinya ngene lho, podo kekasih pangeran itu bantah-bantahan aja iki wae maksudnya. Nah ngono nang partai politik ora men geger wae. Lah nang partai politik geger biasa, Jibril geger mbek Nabi. Biasa wae. Lan nek sampeyan takoki mungkar nangkir kutuan ben seru napa. Takoki marbuka, kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Malaikat. Ben ngerti. Itu masyhur itu termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat ditakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pengiran. Gusti malaikat iran kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pengiran yang nyalano malaikat yo sing jenis kuwi kok coba takoki. Lucu tuh guru tauhid takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Malah perkara tuh. Kaji Nabi Muhammad terus takoki waman. Ya, tapi pun Nabi malah takoki waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti pilih-pilih. Nah, agar wong ngono kaji Nabi kena bisa. Terus kaji Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi bukan. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi dan itu syaratnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dolam yang syaratnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya geruang disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangannya geruang tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten. Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tahu alam gaib. Itu di dunia wali biasa. Akhirnya tahu ya banget. Dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Marmati kabudut tunggu nih minta kasaf. Tawanan. Martangi itu wis tangi ke kuburane sewante. Bukan akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Mesti dinali ini kita no wajahnya itu kalbidril goli kaya omrek sing apa nyala. Wes wis seru. Wah, jadi dinali kalah iki kiok rasane kiok. Ternyata apa? Buar muka akhir baca kono luar kuat. Kamu tahu kedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Jadi ini nggak ada lo kaca nih. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Karena akhir boleh. Orang nyentak wes distansi. Ini bisa kamu pakai. Peroh aku. Wah, aku biasa berjalanan ngalur itu. Kemudian cari muka anak, ayo jajal moco. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wotok, orang ton moco. Kan mau gue wotok. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran.
Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Kata Allah, Yusik Sufan Sidi iku kon semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya segini aturannya, ojo prosedur teman-teman, wae nak ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ada tidak segarang itu. Si Dinari intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main centang. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Karena tadi manusia itu punya mental bahwa ya itu enggak bisa, sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niati silaturahim tetap dolan ning dulur niati silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ning aduh rapati rahab. Gremeng kan padahal niati silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian, kira-kira di internalnya banyak konflik kan? Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana, itu kalau bom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara gak perang, ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang, Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sendiri. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu. Betapa ada idealnya dunia, untuk damai saja harus perang. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil hal. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti dijajah. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhis. Sampai pas kiamat dibicik wahum yakhis. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan yang dialami malaikat Jibril dan Nabi kita Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, nggak perlu perantara Nabi siapa? Nah, malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia bagi negara sebelah itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini. Niatnya bokrol juga jadi ke Indonesia, mati man ke sholat terus dan gaji ini. Akhirnya kan malu tuh, ternyata sholatnya terus itu karena apa? Orang Indonesia tetap sholat tampung, tapi geremengnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur, kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin beri ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan bingung, mau disetuju, mau didik uang material, mau nira setuju, mosok ustaz tapi itu rezeki kok ditentang. Nah, gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing usul yang setuju, terus bosan dia lebih melarat tuh. Ayo setuju orang. Nah, aku mau ngalim ada takdir. Suara kena dipikir itu ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum yakhisimun, wahum yakhisimun. Ya sudah seperti mengelola terus. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawu sapa wa ta'ala. Imtazil yawma. Ini oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawu sapa wa ta'ala dawu imtazil yawma. Imtazu misau sira kabeh al yawma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing lan iki nunjukno nak zaman ing dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi iki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama yang tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah be wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yawma ayyuhal mujrimun infaridu anil mu'minin intahtilati. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajat muamalah, ada hajat muamalah. Tadi asal tidak harbi, ada asal kafir
ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti itu. Sudah kamu tidak boleh berubah. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiullah. Sing rumah Nabi Musa cilik itu. Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir, panitiane ragu ya Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir, kue Abu Lahab berjasa. Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang gantes. Candale medene mestine penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenenge Suwaibah napa? Al-Aslamiyah. Cara Jawa wis kira usah ngewangi aku ndok ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran, yang ribet karena iya, kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Intinya serai. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Nah pangeran yo ora risi tenang ae. Jare Abu Lahab protes, "Kalau nanti hormat kekasih jenengan, iya dunyaku yo." Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasih, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, "Yen sing hormat Musa kula lho Gusti. Aku dunyane sapa?" Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo? Pangeran santai wae. Tapi nak gue ada bayang ngomong soleh kudu steril utawa kafir lah terus gue gak tau mau sejarah. Nabi Musa di rumah. Lagi dekat Nabi ini gue sing manitia nih. Abu Lahab. Yes ngono tuh, biasa wae. Urip gue biasa wae. Mesti biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki ya minallah. Pokoke takluk gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Punya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti yang soleh kayak Salabah malah akhirnya suhul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf, gak tahu mulai kok masjid, tapi akhirnya suhul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditekir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala ini kita ada pernah. Nah kenapa kalau saya ngaji PD? Aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah. Itu anakku itu itu mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong tuh mau kepingin itu kabul kaja. Ini mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang saya berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Aku kan kontribusi ning agama ora pati ya itu. Oh, dasar murahan. Ya, tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pengiran ra bakal nyembadani bener kok Gus. Pengiran yo paling dikai sithik ngono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya ada suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ikhya itu, kayak Ikhya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluk swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Ahmaduka ya man wa wa la ilaha illa anta rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Luar ngono mati berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Tapi kan enggak. Muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Kok syarat tok. Baru kok Allah mbek ana saluka. Nganti telung lare. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Baru kudu dongo. Jaluk mapan tolak buala. Oh, aja. Mana jare pangeran. Uji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Nah saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sih.
di antara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arah itu. Kalau beliau baca sholawat itu, sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hum wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Apa kan enggak? Mau sholawat itu, saya termasuk orang yang enggak saya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon di satu sholawatan. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, malah kadang orang sholli ala Muhammad wa ala Muhammad muni sayyidina aja di soal. Terus baru kutungannya oh. Saya termasuk yang enggak. Karena itu menurut saya kurang itu. Ya, makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau dia nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya nah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsi. Sudah berapa itu nyifati ini? Itu berdoanya. Nah kamu kan enggak. Alhamdulillah Allahumma ya Allah fi hajati wa gremen ceramu tuh kan. Dan gak bakat wali. Nah, coba mulai sih sedih. Mulai sering amin itu kan wong ngono, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin. Barno mau Gusti. Nanti aku amin tapi amin ku barno mau Gusti. Wong ora jelas. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu masih seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimat nih? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu kami sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika min Allahumma subhanahu hati jabarika wa bika. Panjang sekali doanya wali-wali, tapi semuanya bersifat ya Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu juga. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wa la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah saja. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah. Allahumma antal azil akram. Bukan seperti itu. Karena tadi al-mu'min yasghulu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi itu kan tenang. Jadi makhluk aneh itu ngambil pengiran itu aneh. Tapi jangan rapakat wali semuanya. Ya dong ngono, kemarin wali kakian malah gak elit. Kenapa? Tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah, paling nggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling nggak misalnya kamu udah punya kalimat yang apa, kayak yang menjadi sholawat bin satus juga ada salah, biar miling-milingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling nggak punya etika seperti itu. Ya, kalau kamu nggak punya sifat-sifat yang keren, bacalah sholawat berapa? 100 terus cerita awam diutang pulau kata. Mungkin raja besroh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Kalau cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 1.
Berarti yang sampean ditakoki pangeran. Kowe nyebut kekasihmu piro pisan? Nyebut utang. Satu dasar rayu utang. Ya dan saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya nanti lebih apa? Karena itu nanti lebih diri dari Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Maka dija'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum. Seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kira bakal untuk suarga baru kaya syafaatin nanti akhir. Kira kelar korban, Nabi tahu korbankan kita semua. Doha Rasulullah bikabsei, hada an ahli wa hada amman nabi dohi minhum mati. Jenis alihima anitum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu Ali, terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenis apa? Haris, ya kuno namanya ini mungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bilmu ini naruh ukur. Allah yang dat yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu gak pas. Karena Allah kalau nyifati rasul